Kita menuliskan angka 1, 2, 3, 4, sampai 8 di baris pertama tabel berikut. Seperti ini. Bintang ingin melakukan hal yang serupa pada baris kedua dengan suatu urutan tertentu. Setiap bilangan pada baris ketiga adalah jumlah dua bilangan di atasnya. Banyaknya cara bintang mengisi pada baris kedua sehingga semua bilangan pada baris ketiga merupakan bilangan genap adalah. Di sini kalau kita misalnya bilangan-bilangan ganjil itu odd itu menyatakan bilangan ganjil. Kalau even dia menyatakan bilangan genap. Berarti di sini si pasangannya satu kan ganjil. Dia harus ditambah sama ganjil juga biar menghasilkan bilangan genap nanti di sini. Begitu juga dengan bilangan-bilangan ganjil lainnya. Si 3 harus tambah bilangan ganjil, 5 juga, 7 juga. Kemudian nanti yang genap juga harus ditambah sama bilangan genap biar nanti jumlahnya genap. Banyaknya cara menyusunnya adalah permutasinya bilangan ganjil dikali permutasi bilangan genap. Yang ganjil dulu deh. Ini kan ada 4 posisi. Ganjilnya itu ada 1, 3, 5, 7. Kalau genapnya nanti ada 2, 4, 6, 8. Yang pertama bebas, berarti ada 4 cara. Kali yang setelahnya nanti udah pakai 1 tinggal 3, setelahnya lagi 2, yang terakhir 1 cara. Dikali sama ini tadi yang ganjil, sekarang yang genap. Yang genap juga sama nih, ada 4, terus banyaknya angka yang tersedia juga ada 4. Jadi tinggal 4 dikali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya 24. Dikali 24 hasilnya sama dengan 576. Jawabannya yang D. Nomor 14. Sebuah bilangan bulat yang terdiri atas 4 digit akan disusun sedemikian sehingga berupa bilangan genap dengan digit pertamanya yang paling kiri itu bernilai genap serta tidak ada angka yang berulang. Banyaknya cara menyusun bilangan tersebut adalah, ini soal bonus ya, masih terkategori mudah. Tersusun atas 4 digit. Digit pertama nggak boleh 0, karena kalau 0 nanti jadinya bilangan ratusan. Berarti di sini nggak boleh 0, kan dia bernilai genap. Jadi yang mungkin itu ada 2, 4, 6, 8. Ada 4 cara. Terus di soal dibilang juga semua angkanya tidak ada angka yang berulang. Jadi pada kemungkinan di satuan ya, karena dia merupakan bilangan genap, di antara 2, 4, 6, 8 bilangan genap semua, diambil 1. Jadi sisanya tinggal 5 kurang 1, 4 juga. Kita udah pakai 2 angka, berarti sisa angkanya ada 8. Di tempat yang ratusan ada 8 cara berarti. Yang puluhan kurang 1 lagi ada 7 cara. Banyaknya cara menyusun 4 kali 8 kali 7 kali 4 sama dengan 4 kali 4 16 dikali 8 jadinya 128. 128 kali 7 sama dengan 896. Jawabannya yang B. Nomor 15. 3 buah bus yaitu bus A, bus B, dan bus C bergerak dengan waktu dan rute yang telah ditetapkan seperti terlihat pada gambar. Ini rutenya. Setiap 12 menit, bus A itu dapat menempuh rute P, X, S, X, P. Kalau yang B nanti tiap 20 menit, rutenya adalah Q, X, T, X, Q. Yang C setiap 28 menit, rutenya adalah R, X, U, X, R. Pada pukul 1 siang, jam 13.00, bis A berangkat dari P, bis B berangkat dari Q, dan bis C berangkat dari R. Menempuh rutenya masing-masing dengan kecepatan konstan dan mengulangi perjalanan sepanjang rutenya hingga pukul 11 malam atau jam 23.00. Di antara pukul 5 sore hingga pukul 10 malam, berapa kali 2 atau lebih bis tiba di X secara bersamaan? Kita list dulu ya. Bis A, bis B, bis C dulu. Bis A itu setiap 12 menit dia menempuh PXS XP.
Dia kan setiap 12 menit ngelewatin 4 jalur kayak gini, 4 potongan jalur. Berarti setiap potong jalurnya dia membutuhkan waktu 3 menit. Dari P nih, 3 menit pertama kan ke X, 3 menit berikutnya ke S, terus ke X, ke P lagi. Jadi dia itu ke X pada P yang pertama 3 menit setelahnya. Kemudian dari sini kan ke S lagi, terus ke X. Dari X ke S dulu baru ke X. Berarti tambah 3 tambah 3. Dari 3 ini ditambah 6, jadinya 9. Jadi setelah 9 menit dia akan menuju X lagi. Dengan cara yang sama nanti dari X ini ke P, terus ke X lagi. Berarti ditambah sama 6, jadi setelah menit ke 15, terus 21 dan seterusnya. Polanya adalah 3 dikali bilangan ganjil, atau 2A plus 1. Dengan cara yang sama seperti ini, nanti si B itu akan menuju titik X pada setelah waktu 5 menit, 15 menit, 25, 35, dan seterusnya. Polanya adalah 5 dikali bilangan ganjil. Si C-nya itu akan mencapai X setiap kelipatan 7 yang ganjil. Jadi 7 dikali sama 2C plus 1. Nanti si A dan B mencapai X, tinggal lihat aja ya, kelipatan persekutuan dari 3 dan 5 adalah 15. Ditambah sama, biar dia tetap ganjil, dia kan harus kelipatan 3 dan 5. Berarti ditambah sama KPK-nya lagi. KPK-nya adalah 15. Nah, di sini kan ditambah sama DKPK-nya. Cuma kan kalau ditambah sama 15 doang, 15 tetap 15 jadinya 30. Bilangan genap. Padahal di sini kita maunya bilangan ganjil. Biar tetap ganjil, maka tambah 15 kali 2. Jadinya 30. Misalkan kelipatannya dikali sama P. Kan kalau ditambah bilangan genap, hasilnya tetap ganjil. Dengan cara yang sama nanti, kalau si A sama C, dia akan bersamaan pada KPK 3 dan 7 adalah 21, ditambah 3 kali 7 kali 2, 42. Misalkan Q kelipatannya. Terus B dan C, dia akan bersama-sama setelah 5 sama 7 itu 35. Ditambah sama 5 kali 7 kali 2, 70. Misalkan pengalinya adalah R. Yang sendiri-sendiri udah, yang berdua-berdua udah, terakhir yang bertiga semuanya. A, B, C. A, B, dan C akan bersama-sama setelah 3 kali 5 kali 7, 105 menit. Ditambah kelipatan KPK-nya yang genap. 2 kali 3 kali 5 kali 7 hasilnya 210. Kita misalkan pengalinya adalah K. Dia akan mulai berangkat pada pukul 1 siang. Kemudian yang tanya nanti, dia akan tiba di X secara bersamaan berapa kali sih? Dari pukul 17 sampai pukul 22. Dari jam 13 ke jam 17 itu kan ada 4 jam. 4 jam itu kalau jadikan menit, jadi 4 kali 60, 240 menit. Sampai pukul 22. Dari 13 ke 22 itu ada jarak 9 jam. Kalau jadikan menit, 9 kali 60, 540. Kita lihat dulu yang A sama B. Berarti kan 15 ditambah 30P ada di antaranya. Di sini berarti si P yang mungkin dia biar lebih dari 240 itu ada di 7, sampai biar dia terbesar tapi lebih kecil dari 540, 17, sekian. Karena banyak ketemuan pasti bilangan bulat, jadi ini kita buatkan aja 7, buletin ke atas jadi 8, lebih kecil sama dengan P, lebih kecil sama dengan yang lebih besar buletin ke bawah, jadi 17 aja. Banyak ya kemungkinan nilai P berbeda, dia bisa 8 sampai 17. Berarti kan ada 10 nilai. Dengan cara yang sama nanti 240
lebih kecil sama dengan yang Q dulu, berarti 21 ditambah 42. Q lebih kecil sama dengan 540. Q-nya itu hanya mungkin di antara 6 sampai 12. Banyaknya cara ada 7. Sekarang R itu 240 lebih kecil sama dengan 35 ditambah 70 R lebih kecil sama dengan 540. Nilai R yang mungkin itu ada di antara 3 dan 7. Banyaknya cara ada 5. Kita udah ngitung bagian ketemuan yang tiap 2. Kalau ini semua sudah kita hitung, kan nanti ada bagian mereka bertiga ketemuan di satu titik. Kita hitung juga dulu. 240 lebih kecil sama dengan yang K sekarang berarti 105 ditambah 210K lebih kecil sama dengan 540. Nilai K yang mungkin adalah 1 lebih kecil sama dengan K lebih kecil sama dengan 2. Berarti banyak nilai K ada 2 cara. Oke, berarti untuk menghitung yang ini ada 2 atau lebih bis yang tiba di X secara bersamaan adalah tinggal yang 22 ini kita jumlahin dulu. 10 tambah 7 ditambah 5 dikurang, kalau kita ngeliat pakai diagram Venn nanti kan di bagian yang 22 itu dia akan beririsan pada bagian yang tengah. Bagian yang tengah nanti kita menghitungnya sebanyak 3 kali. Kehitung nanti yang di bagian 2 pertama, 2 kedua, 2 yang ketiga. Biar kita cuma hitung sekali aja, berarti kita harus kurangin sama 2 kali nilai yang tengah, atau 2 kali dimana 3 lingkaran itu beririsan. Di sini beririsannya 2, jadi dikurang sama 2 dikali 2 sama dengan 10 tambah 7 tambah 5 22 dikurang 2 kali 2 4, hasil sama dengan 18. Jawabannya yang A. Nomor 16. Berikut adalah data penjualan dari 5 perusahaan A, B, C, D, dan E dalam 5 tahun dari tahun 2010 hingga tahun 2014. Data diberikan dalam persentase terhadap total penjualan A, B, C, D, dan E serta hanya 3 perusahaan teratas yang disebutkan untuk setiap tahun yang ditentukan. Kemudian diketahui bahwa tidak ada 2 perusahaan yang memiliki persentase yang sama dalam 1 tahun, dan setidaknya persentase masing-masing perusahaan 1% dari total penjualan ke-5 perusahaan di tahun tersebut. Jika total penjualan ke-5 perusahaan adalah sama setiap tahunnya, banyaknya perusahaan yang penjualannya pasti lebih besar dari perusahaan E selama 5 tahun adalah, jadi di sini kan kita mau banyaknya perusahaan yang penjualannya pasti lebih besar dari perusahaan E. Kemungkinan ini bisa kita dapat gini dulu. Kita ngitung nilai maksimum dari si E-nya dulu. Ya. Di tahun 2010 E-nya udah jelas 25. Di tahun 2011 di sini E-nya bukan 3 teratas. Jadi nilainya kita belum tahu berapa. Oke, di sini kan yang nggak ada itu nilai D dan E. Kalau dijumlahkan, ini dulu kan ya. Kalau 3 teratas jumlahkan, hasil jadi 76. Sisanya ada 24%. Dia adalah penjumlahan penjualan dari D dan E. Kan nilai maksimum berarti 1 tambah 23, 23%. Tapi kalau nilai E-nya 23%, nanti dia ngalahin nilai B-nya, atau dia akan ada di bagian 3 teratas. Jadi nilai dari si E-nya harus lebih kecil dari 17, harus lebih kecil dari 18%. Paling enggak nilainya adalah 17%. Di tahun 2012 sudah jelas 15%. Di tahun 2013 dengan cara sama dia harus lebih kecil dari 21%. Tapi di sini penjumlahan dari si D dan E perusahaannya cuma 19%. Karena nggak boleh ada yang 0%, berarti pasangannya bisa 1 sama 18%. Nilai maksimum dari E-nya jadi 18. Kalau dijumlahkan semua, ini hasilnya ada 96%.
persen. Ini persennya nggak kita tulis dulu ya, biar berhenti singkat. Kemudian, biar kita tahu bahwa perusahaan lain itu pasti lebih besar daripada nilai E, maka kita ambil nilai minimumnya. Kalau nilai minimumnya udah di atas nilai maksimumnya E, pasti dia akan selalu di atas perusahaan E nilainya. Dari yang A dulu, di tahun 2010, dengan cara yang sama ya, A-nya kurang dari 18, berarti kan maksimumnya ada di 17 ditambah nanti penjumlahannya jadi 22, berarti 5 ditambah 17. Karena kita mau minimum, berarti ambil minimumnya si 5. Kemudian di tahun 2012 harus kurang dari 15, berarti maksimum 14, penjumlahannya adalah 20. 14 sama sesuatu yang hasil 20 adalah 6. Jadi nilai minimum dari A-nya adalah 6 tahun 2012. Kalau jumlahkan ini nilai A-nya adalah 121. Yang B juga sama, 2010 jelas, 2011 jelas. Di tahun 2012 nilai minimumnya dengan A sama, adalah 6. Yang kita belum tahu nilainya tahun 2014 nih. Dia harus lebih kecil dari 14%. Terus 2% di sini, berarti si B dan C, dia dijumlahkan adalah 25 nilainya. Berarti kan pasangannya 14 sama 11 biar dapat minimumnya. Nilai minimum dari B-nya ambil yang terkecil 11. Dengan cara sama nanti nilai minimum dari C-nya 2010 itu adalah 5. Di tahun 2014 nilai minimumnya adalah 11. Di perusahaan D tahun 2011 nilainya minimum 7, 2013 minimumnya adalah 1. Oke, misalkan ada pertanyaan begini, kenapa di perusahaan A sama C itu nilainya 5 sama 5, padahal kan jumlahnya dia harusnya 22. Karena sebenarnya kita bukannya ngitung ini sebagai salah satu posisinya, tapi semua data yang mungkin udah kita list ya, semua kemungkinan kita list. Nanti nilai minimum A itu pada saat kapan, nanti A-nya di sini 5, yang di sini 6 gitu. Jadi minimum A kita nggak ngeliat perusahaan lain, yang B juga gitu, dan yang selainnya juga begitu. Oke, di sini yang pasti lebih besar dari perusahaan E, berarti yang lebih besar dari 90. Di situ ada perusahaan A sama perusahaan B. Jadi jawabannya ada 2 perusahaan. Nomor 17. Hasil kali 3 bilangan bulat positif yang berurutan adalah 16 kali hasil penjumlahan ketiga bilangan tersebut. Jumlah kuadrat bilangan tersebut adalah, ini kita udah sering bahas ya, bilangannya boleh kita misalkan jadi A-1, A sama A plus 1. Di sini kalau bilangannya dikalikan, hasilnya jadi 16 kali penjumlahannya. Berarti sama dengan 16 dikali sama A-1 ditambah A ditambah A plus 1. Yang di kiri, A-1 kalau dikali A plus 1 jadinya A kuadrat min 1 kuadrat. Sama dengan 16 dikali A ditambah A jadinya 3A. Min 1 ditambah 1 hasilnya 0. A-nya bukan 0, jadi di sini A-nya boleh kita coret dulu. A kuadrat min 1 sama dengan 48, A kuadratnya sama dengan 49. A-nya bilangan asli, jadi kita ambil A-nya sama dengan 7. Jadi kita punya 3 bilangan berurutan itu adalah 6, 7, dan 8. Yang tadi jumlah kuadratnya berarti 6 kuadrat tambah 7 kuadrat tambah 8 kuadrat. Sama dengan 36 tambah 49 tambah 64. Sama dengan 36 tambah 64 jadinya 100. Ditambah 49 jadinya 149. Jawabannya yang B. Nomor 18. Diketahui X-Y sama dengan 15 dan 2X min Y dipangkatin 4 sama dengan 1. Misalkan Z adalah jumlah dari kuadrat semua nilai Y yang mungkin. Maka Z sama dengan, oke, di sini
2x min y. Kalau dipakatin 4, hasilnya sama dengan 1. Berarti nilai yang mungkin adalah 1 atau min 1. Pertama, untuk kasus 2x min y sama dengan plus 1. Maka 2x-nya sama dengan y ditambah 1. Berarti x-nya sama dengan y plus 1 per 2. Kita substitusi ke sini. Berarti x kali y sama dengan y plus 1 per 2 dikali y sama dengan 15. Berarti y plus 1 dikali y sama dengan 15 kali 2, 30. Nilai y yang mungkin yang pertama adalah 5. 5 dikali 5 tambah 1 jadi 30. Yang kedua, y-nya sama dengan min 6. Karena min 6 ditambah dikali sama min 6 plus 1, min 5, hasil juga 30. Tadi itu yang pertama. Yang kedua, untuk kasus 2x min y sama dengan min 1. Berarti 2x-nya sama dengan y min 1, x-nya sama dengan y min 1 per 2. Nilai dari x kali y-nya sama dengan x-nya substitusi y min 1 per 2 dikali sama y sama dengan x kali y-nya 15 juga. Di sini y min 1 dikali y-nya sama dengan 30. Nilai y yang mungkin bisa bernilai 6, atau satu lagi nilai y yang mungkin yang minus, dia bernilai min 5. Jadi nilai z-nya sama dengan nilai y yang mungkin kita kuadratin. 5 kuadrat ditambah min 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah min 5 kuadrat sama dengan 25 tambah 36 tambah 36 tambah 25. Hasilnya sama dengan 122. Jawabannya yang D.